Suatu hari, seorang gadis merasa jenuh dan kesepian karena sudah lama tidak bertemu dengan teman-temannya semenjak mereka libur semester. Kejenuhan tersebut membuat seorang gadis bernama Dila memiliki ide untuk menghubungi teman-temannya dengan mengirim pesan via WhatsApp agar mereka bisa bertemu. Saat bertemu, mereka pun membahas tentang banyak hal. Mari kita simak video berikut. Selamat menonton. Duh, bosan banget ajak ketemuan kawan-kawan. Guys, gimana nih kabar kalian? Akhirnya kita ngumpul ya. Baik, Dil. Alhamdulillah baik. Baik nih, kamu gimana kabarnya? Baik nih Dil. Alhamdulillah ya. Mumpung kita ngumpul nih, mending kita bahas sesuatu yuk daripada kita diam-diam aja kan? Gak seru, ya kan? Iya, setuju. Setuju nih. Aku punya ide sih ini. Ide apa, Dil? Kita ini kan kampung daerahnya beda-beda ya. Nah, pasti punya kepercayaan, adat atau budaya yang beda-beda juga. Nah, pasti asik kan kalau dibahas, sekalian kita tukar pikiran. Betul nih kata Dila, di tempatku banyak hal-hal unik sih untuk diceritain. Oh iya, aku punya nih. Ceritanya tuh ya, di daerah Ana nggak boleh potong kuku malam-malam. Takutnya dimakan setan kukunya. Hahaha, iya Ana. Ya padahal kan takut kepotong aja sama dagingnya ada di kukunya. Kamu tahu deh, zaman dulu tuh kan susah listrik. Ada sih kayak lampu gitu, tapi ya pakai pelita-pelita gitu deh. Kalau kebiasaan di kampung aku itu dilarang buang air panas sembarangan. Karena takut nanti pas kita masak air panas itu kan, terus air panasnya itu kita mau buang, buangnya itu jangan sembarangan. Karena takut nanti pas kita buang air panas itu, kita kan nggak tahu kan makhluk halus itu di mana aja dia mau tinggal kan. Kita takut nanti, kata orang-orang tua zaman dulu itu, kalau buang air panasnya tuh jangan sembarangan, intinya jangan sembarangan, soalnya takut nanti kita siram tempat dia tinggal gitu, dan nanti dia akan marah terus dia akan balas dendam sama keluarga kita gitu. Dipikir-pikir hebat juga ya orang tua zaman dulu. Di daerah Ikri juga ada loh kepercayaan kalau di daerah kami itu ada yang namanya mandi bala. Oh, mandi bala yang itu ya Ikri? Dil, terusin Dil. Nah, mandi bala tuh medianya daun juang yang udah ditulis 7 doa keselamatan. Terus daunnya dimasukkan ke dalam air yang akan dipakai untuk mandi. Tujuannya untuk buang kesialan gitu. Kalau ndak mandi bala jadi sial terus dong. Nggak tahu juga sih. Gini guys, aku ini juga punya cerita. Di daerah aku itu kan kalau udah sore menjelang maghrib sampai malam itu kan nggak boleh main sembunyi-sembunyian karena nanti takutnya disembunyiin hantu. Aku juga sama seperti Alia. Di tempat aku juga seperti itu. Waktu itu ada kejadian, ada seorang anak kecil bermain bersama temannya. Anak tersebut bermain petak umpet. Sudah mau maghrib, terus anak tersebut menghilang, sembunyiin hantu gitu. Dan ternyata sudah diketemukan badannya berlendir. Serem kan? Oh iya, di daerah kami juga ada loh mitosnya. Katanya tuh kalau malam tuh kita tuh nggak boleh bersiul. Soalnya kalau misalnya kita tuh bersiul malam-malam bisa manggil hantu atau jin gitu katanya. Kalau di daerahku katanya kalau ada ibu-ibu yang ngelahirin anak dua dan satunya lagi meninggal, itu katanya orang tua di sini yang satunya itu juga meninggal. Serem nggak tuh? Tapi sih kalau menurut aku kan itu takdir dari Tuhan. Di desa aku ya mitosnya tuh kita tuh nggak boleh makan di tempat gelap sama di depan pintu. Kalau di depan pintu nanti nasi kita tuh dilangkahin sama makhluk halus terus jadi basi. Kalau di tempat gelap nanti kita tuh kayak dikasih daging-dagingnya gitu. Pokoknya kalau kami makan di tempat gelap sama di depan pintu pasti langsung dilarang. Pokoknya pamali lah kata orang tua di sini. Serem kan?
Wah, seram juga ya cerita kalian. Satu lagi nih ya guys, jangan di skip. Katanya kalau anak perawan duduk di depan pintu atau di tengah pintu, itu katanya bakal gagal dilamar. Di sini siapa sih yang gak mau dilamar? Dengar cerita kalian, aku jadi ingat sama orang tuaku waktu itu. Orang tuaku tuh pernah bilang kalau setiap maghrib tuh, udah mau maghrib tuh, kita harus tutup pintu. Kalau nggak tutup pintu tuh, nanti setan-setan tuh pasti masuk. Tapi nggak tahu juga sih benar atau enggaknya. Kita sebagai orang yang bertempat tinggal di negara Indonesia, maka pastilah negara Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan yang bermacam-macam. Dengan keanekaragaman yang banyak ini juga, kita makanya harus menghormati satu sama lain. Kan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga, ya kan? Iya, benar tuh. Dan kita juga sebagai generasi muda harus menjaga kelestarian dan kepercayaan yang telah ada dari turun-temurun nenek moyang kita. Guys, kayaknya udah dulu deh. Mamaku udah nelpon, jadi aku harus pulang. Jadi lain kali ya kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, gak seru nih kalau udah ada yang pulang. Padahal seru juga topik kita hari ini. Ya udah deh. Kalau gitu kita semua pulang aja yuk. Udah sore juga, ntar dicariin lagi. Hayu. Teman-teman, dalam setiap daerah mempunyai kepercayaan dan budaya masing-masing. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial budaya harus menghormati dan melestarikan kebudayaan yang ada di sekitar kita. Teman-teman, sebagai generasi muda yang tumbuh di daerah globalisasi seperti ini, kita punya peran aktif menjadi tameng ataupun benteng bagi kebudayaan asli agar tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman dan pengaruh budaya luar. Dan kita sebagai penerus kebudayaan ini harus saling menghargai walaupun memiliki kebudayaan berbeda, tidak berpendapat bahwa kebudayaan pribadi yang paling unggul. Terima kasih telah menonton video kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.